Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pembelajaran tema 4, subtema 3 ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuhni fama, amin. Sekarang dipersiapkan buku tema 4-nya. Sekarang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 106. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Bawahnya ayo mengamati. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang, ya. Dari percakapan ini untuk menjawab halaman 107 ya. Sekarang dibalik halaman 108. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Indah ditarik ke bagus dipandang mata. Nyaman ditarik ke segar dan sejuk. Rindang ditarik ke banyak cabang, ranting, dan daun. Bawahnya ayo membaca. Tempat bermain yang bersih ya. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih ya. Bawahnya ayo mengamati bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Dilihat ya gambarnya itu. Ciri-cirinya adalah tidak ada sampah, bersih ya. Tempat alat permainannya itu tertata rapi, tidak berantakan ya. Tentunya di samping-sampingnya itu ada pohon ya. Pepohonan yang rindang ya. Nah, sekarang baliknya. Halaman 110. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Yaitu bersih ya, nyaman, dan rindang. Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Ya. Ayo menulis, tulislah hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ditulis di situ anak-anak disebutkan ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu apa saja ya. Sekarang bawahnya, ayo berkreasi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Anak-anak tentunya sudah sering menggambar dan mewarnai ya. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Nah, alat dan bahannya itu ada di bawah. Ada pensil, ada penggaris, ada ongotan, ada krayon, ada cat air, ada buku gambar ya. Pertama kalau kita membuat gambar itu ya dipersiapkan buku gambar, pensilnya ya. Terus kita membuat sketsa gambarnya. Kalau sketsanya sudah jadi baru kita warnai. Sekarang halaman 112. Ayo berlatih. Coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh gambar Dayu di bawah. Ya. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar Dayu. Dayu menggambar
jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang ya. Coba amati benda-benda sekitarmu yang berbentuk kubus ya. Kubus itu kotak itu ya, kubus kotak. Nah, kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH ya. Jadi satu garis itu ada 2 hurufnya ya. Misalnya ruas garisnya AB ya. Terus BC. Bawahnya ayo berlatih. Anak-anak dicoba dikerjakan. Sekarang menginjak pembelajaran 2 halaman 114. Ayo membaca. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Yaitu kita disuruh menjaga kebersihan supaya terhindar dari penyakit ya. Sekarang halaman 115. Ayo mengamati, coba amati gambar di bawah ini dengan teliti. Itu adalah gambar lapangan sepak bola ya. Itu ada tempat duduk untuk pengunjungnya yang di samping-sampingnya itu ya. Sekarang ayo menulis, coba amati gambar dan lingkungan di sekitarmu. Tahukah kamu bagaimana tempat bermain yang bersih? Di sub 1 sudah disebutkan ada ciri-ciri tempat yang bersih ya. Sekarang kita lanjutkan halaman 116. Ayo mengamati, bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan, misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang. Cara melakukannya, 1. Bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. 2. Semua anggota kelompok baris berbanjar. 3. Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. 4. Anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. 5. Operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. 6. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Karena kita masih pandemi ya, yang ini mengoper bola, yang kerja bersama-sama teman itu kita lewati ya. Sekarang kita buka halaman 118. Isikan hasil diskusimu pada tabel berikut. Ini tidak diskusi ya. Anak-anak coba mencari sendiri olahraga yang membutuhkan kerjasama atau banyak orang. Ini dikasih contoh 1, yaitu sepak bola. Silakan yang selanjutnya anak-anak mencari olahraga apa saja yang pemainnya lebih dari 1 ya. Nah, yang halaman 119, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain, itu dikasih contoh misalnya saling pengertian, supaya terjadi persatuan ya. Contohnya saling pengertian ya.
Yang seterusnya anak-anak silakan mencari sendiri supaya dalam permainan itu terjadi persatuan ya. Sekarang bawahnya ayo mencoba. Adakah pengalamanmu bermain bersama teman? Adakah sikap persatuan yang kamu rasakan? Tentunya anak-anak sebelum pandemi sering bermain bersama teman ya. Apakah sikap persatuan yang kamu rasakan? Kalau sesama teman harus bersatu supaya tercipta rasa yang aman, damai. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak selalu sering-sering cuci tangan, menjaga kebersihan dan kesehatan ya, selalu memakai masker.